Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan studi bareng tentang ekoenzim. Apakah itu ekoenzim? Bagaimanakah cara pembuatannya? Apa manfaatnya? Dan lain sebagainya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Ekoe. Baiklah, sebelum studi bareng malam hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan invokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto Philip dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Ibu Ekoi yang bersedia. Mari sebelumnya kita invokasi sejenak. Mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai. Terima kasih, Mbak Umi. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rudianto Philip. Ya, sama-sama. Baiklah, untuk berikutnya kami sampaikan selamat datang dan kepada Ibu Eko sebagai narasumber pekan ekoenzim malam hari ini dipersilahkan. Bu Umi, Pak Rudianto, dan Ya, semua guru saya, selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Terima kasih sudah memberi kesempatan kembali kepada Ekoi malam hari ini untuk menyampaikan berita baik dari alam semesta untuk kita semua mengenai ekoenzim. Bu Umi bisa mulai share screen? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Inilah ekoenzim. Bapak Ibu semua mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengenal apa itu ekoenzim. Ini dia. Cairan. Ini adalah cairan ekoenzim. Kalau Bapak Ibu buka di Googling, nge-Google apa itu ekoenzim, banyak sekali. Dan bagaimana cara membuatnya? Wah, ada mungkin ratusan channel di YouTube pun banyak. Tapi kenapa kami para relawan masih bersemangat untuk menyebarluaskan tentang ekoenzim ini? Karena ini adalah cairan sejuta manfaat. Mari kita lihat apa sih ekoenzim itu. Silahkan Bu Umi. Ya, inilah isi dari ekoenzim. Di dalamnya ada molase. Molase adalah limbah dari pabrik gula putih. Pabrik gula. Limbahnya kita ambil. Di dalamnya ada molase, ada air, dan
ada sampah. Ini yang menarik. Kita bilang saking berharganya, kita bilang bukan sampah lagi, tapi bahan organik. Jadi di dalam sini ada molase, ada air, dan ada bahan organik. Silakan Bumi, next. Inilah penemu ekoenzim. Ada seorang peneliti pertanian namanya Dr. Roksukon. Beliau meneliti ekoenzim selama 30 tahun lebih. Lalu beliau menemukan satu formula yang tepat untuk pembuatan ekoenzim. Formula yang tepat, lalu waktu panen yang tepat, beliau meneliti dan merumuskannya. Lalu setelah 30 tahun, beliau menyebarluaskan tentang ekoenzim ini ke seluruh dunia tanpa mengharapkan sepeser pun dari apa yang sudah beliau teliti. Jadi kami pun sebagai relawan, kalau membuat ekoenzim, hasilnya ini tidak boleh kami jual. Jadi kalau kita bikin ekoenzim dan semua relawan bikin ekoenzim, hasil panenannya kami bagikan dan tidak kami jual. Itu sebagai rasa terima kasih kami kepada Dr. Roksukon. Lalu di Indonesia disebarluaskan oleh Dr. Juan On dari Malaysia. Nah, kenapa sih kita mesti bikin ekoenzim? Lalu kita ini sebenarnya ada di mana? Silakan Bu Umi, bisa diputarkan video kecilnya? Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit kita ini ada di mana. Belum sempat ya. Agak lama. Atau oke. Nggak ada suaranya kah? Gimana? Atau kita skip aja? Aku alam. Aku biasa disebut Ibu Pertiwi. Aku sudah berada di sini selama lebih dari 4,5 miliar tahun. Aku tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang butuh aku. Ya, masa depanmu tergantung padaku. Saat aku tumbuh, kamu tumbuh. Saat aku terpuruk, kamu terpuruk. Atau bahkan lebih buruk. Aku pernah memberi makan makhluk yang jauh lebih besar darimu. Dan aku pernah membuat kelaparan makhluk yang lebih besar dari kamu. Samudraku, tanahku,
airku, hutanku, semua bisa menjatuhkanmu. Apakah kamu hidup dengan mempedulikanku atau tidak? Tidak penting bagiku. Yang pasti, perilakumu akan menentukan nasibmu, bukan nasibku. Aku alam. Aku akan bertahan. Aku siap berevolusi. Kamu bagaimana? Ya. Terima kasih banyak Bu Umi. Itulah bumi yang kita pijak saat ini. Bumi yang kita tinggali saat ini. Siapkah kita berevolusi? Karena alam tidak butuh manusia. Manusia yang butuh alam. Tapi bagaimana perlakuan kita manusia kepada alam? Apa yang sudah kita beri pada alam? Manusia, alam memberikan semuanya untuk kebutuhan manusia. Alam ini seperti ibu. Kita butuh apa? Alam akan memberikannya. Tapi apa yang kita sudah beri? Ini yang kita beli. Sampah. Dari mulai kita bangun tidur, kita gosok gigi, lalu odolnya apa? Kimia. Kita buang sampah. Lalu kita mandi. Mandi sabunnya dari kimia. Limbahnya adalah kimia yang dialirkan ke sungai dan ke laut. Itu pun nelpone piye toh? Mati wes. Yang paling bahaya adalah sampah organik. Omong ngono. Ini kejadian di tahun 2005, mungkin Bapak Ibu pernah ingat apa yang terjadi di bulan Februari tahun 2005. Di mana Bandung ada satu gunung namanya Gunung Sampah meledak di Lewi Gajah. Ledakan ini mengubur hampir 10 desa dan mengubur ratusan jiwa. Sejak itu kami bergerak. Sejak itu kami bilang, kami harus melakukan sesuatu. Lalu kami berkumpul dan kami harus berbuat yang kecil, sederhana, tapi cukup membahagiakan. Dan kami tidak ingin hal ini terulang lagi. Karena yang paling berbahaya adalah sampah organik. Sampah organik selama ini kita buang kemana? Buang di tempat sampah gitu ya. Tapi tempat sampah ini lalu dibuangnya ke mamang sampah. Dari mamang sampah ke TPA dan terkumpullah di sini. Terkumpul di tempat pembuangan akhir. Lalu ditimbun dan jadilah gas metan yang berbahaya. Gas metan ini kalau ditumpuk akan meledak. Maka kami, para relawan berkumpul mengolah sampah organik. Next, Bu Umi. Sampah organik yang selama ini diolah itu bisa menjadi beberapa produk. Ada produk yang namanya pupuk organik cair. Semua sampah organik dikumpulkan, kemudian cairannya kita ambil dijadikan pupuk organik cair. Atau kita timbun dengan tanah dan daun-daunan kering. Jadilah kompos. Itu khusus untuk tanaman saja. Tapi sekarang ada terobosan baru membuat ekoenzim. Ekoenzim ini sangat-sangat powerful dan sangat-sangat bermanfaat. Next. Nah,
Ini 3 pilar ekoenzim, 3 pilar yang selalu kita jadikan pegangan, terutama untuk para relawan. 3 pilar ini yaitu yang pertama, ketika kita membuat ekoenzim, kita sudah menyelamatkan bahan organik, sampah-sampah organik. Kita sudah selamatkan dari kerusakan bumi dan pemanasan global. Itu yang pertama. Lalu ketika kita membuat, lalu panen, jadilah cairan seperti ini. Cairan ini kita bisa gunakan. Dari mulai mandi, kita pakai ekoenzim, gosok gigi, cuci rambut, cuci baju, cuci piring, lalu bersihkan kamar mandi, bisa buat ngepel. Bekasnya itu dialirkan kemana? Ke sungai dan ke laut. Dia masih bekerja. Dia masih melarutkan semua sedimen-sedimen kimia yang berbahaya untuk alam. Masih dimakan oleh ekoenzim. Lalu ekoenzim ini pun dibikin desinfektan alami. Ketika kita semprot-semprot ke udara, maka ekoenzim ini bekerja. Dan dia memulihkan alam. Itu 3 pilar ekoenzim yang selalu kita masyarakatkan seluas mungkin. Next. Nah, ini fungsinya dari ekoenzim. Ada untuk menjernihkan sungai. Di Bandung kita sudah bergerak untuk membersihkan Sungai Citarum. Ada namanya proyek Citarum Harum. Di sektor 8 kita bekerja sama dengan TNI. Dari tahun lalu kita sudah menuangkan ekoenzim berton-ton ke sungai. Tujuannya untuk membuat mikroba-mikroba di bawah air bekerja dan hidup kembali secara normal, dan kehidupan di bawah air bisa kembali sehat, sehingga sungai bisa kembali jernih seperti dulu. Itu tujuannya. Kemudian kita bisa membersihkan danau. Itu sudah terbukti di Batam, sudah. Kemudian di tempat-tempat lain di belahan dunia sana sudah dilaksanakan. Untuk tanaman, ini pun untuk pupuk. Bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Sudah terbukti di beberapa tempat. Kemudian untuk kesehatan kita, untuk wajah-wajah. Bu Umi, kalau misalnya ada jerawat-jerawat bisa pakai ekoenzim loh. Ya. Kemudian ketika di dapur, kalau di dapur kena luka, kena pisau atau kena minyak panas, saya cukup olesi dengan ekoenzim. Jadi agak perih sedikit, tapi akan cepat sembuh dan cepat kering. Kemudian untuk luka diabetes bisa. Banyak sekali testimoni-testimoni dari teman-teman yang menolong, ada tetangganya, ada saudaranya yang luka karena diabetes lalu diobati pakai ekoenzim. Itu dari segi kesehatan. Lalu kalau rambut kita rontok, nah, bisa pakai ekoenzim. Dicampur air, lalu disemprotkan sebagai tonik. Ini juga anti rontok. Nah, ya. Baik, next adalah cara membuat ekoenzim. Mudah sekali. Saya akan praktekkan di sini. Ini adalah rumus ekoenzim. 1, 3, 10. Satu bagian adalah molase atau bisa dipakai gula aren, tapi gula arennya harus asli. Dan itu mungkin agak mahal.
Yang murah itu adalah molase, 1 bagian. Yang 3 bagian adalah bahan organik atau sampah. Sisa buah atau sisa sayur. Oke, nanti saya jawab ya, Bu Imalia. Nah, ini 3 bagian adalah sisa buah dan sisa sayur. Sisa buah dan sisa sayur minimal dipakai 5 macam. Tidak busuk dan belum diolah. Bukan kulit buah yang keras dan bukan kulit buah yang berminyak. Seperti buah salak atau alpukat itu tidak disarankan. Jadi yang lembut dan ya mungkin kalau para ibu-ibu suka agak wangi bisa pakai kulit nanas. Sisa sayur juga bisa, minimal 5 macam harusnya. Lalu air, 10 bagian. Air yang dipakai adalah air hujan. Langsung tada hujan, itu lebih bagus. Air tanah bisa dipakai atau air bekas AC, buangan AC bisa dipakai. Air pump bisa dipakai tapi harus diendapkan dulu. Diendapkan 24 jam supaya tidak ada kaporitnya. Ini adalah rumus ekoenzim. Baik, Eko akan bikin ekoenzim untuk Bapak Ibu semua. Pertama, kita tentukan dulu tempatnya. Saya bikin tempat yang kecil yang ada di rumah. Ini toples biasa aja. Dari tempat ini kita pakai hanya 60%-nya atau 50%-nya. Maka saya pakai air sebanyak setengah liter saja. 500 cc. Saya masukkan. Oke. Cuman setengahnya. Lalu saya masukkan, ini saya pakai gula aren hanya 50 gram. Kalau gula aren tidak boleh digodok, hanya dilarutkan saja. Ini molase atau gula sebanyak 50 gram. Saya masukkan, lalu saya aduk. Setelah larut, lalu saya punya bahan organik. Bahan organik ini sebanyak 150 gram. Yang saya punya ada buah naga dan apel. Ini kulitnya, kulit buah naga dan apel. Memang kurang, harusnya minimal 5 macam. 5 macam bahan organik. Saya masukkan. Saya tenggelamkan. Nah, kayak rujak ya. Nah, setelah jadi seperti ini, harus ditutup rapat. Karena fermentasi yang kita mau adalah fermentasi anaerob, tanpa oksigen masuk. Pastikan ini tertutup rapat dan tidak ada oksigen masuk. Oh ya, tadi lupa. Bahan organiknya harus dicuci dulu. Wajib dicuci supaya tidak ada kuman yang masuk ke sini ya. Nah, setelah jadi, bikin labelnya seperti ini. Buatnya tanggal berapa, panennya tanggal berapa, isinya apa aja. Ada apa ini? Gula aren 50 gram, ada bahan organiknya 150 gram, airnya 500 cc, dan isi bahan organiknya apa aja. Ada dari buah naga dan ada dari apel. Jangan lupa sematkan doa di sana. Eko bikin cintaku untuk Ibu Bumi. Doa inilah yang membuat ekoenzim kita jadi baik
Ini akan didiamkan selama 3 bulan. Ini cara membuat ekoenzim. Gampang ya? Jadi Bapak Ibu sekalian silakan membuat. Mudah sekali. Silakan next, Bumi. Ya. Nah, ini setelah kita panen. Setelah 3 bulan, istilahnya kita panen. Apakah bahan organiknya hancur? Tidak. Masih ada. Jadi setelah panen, kita ada ampasnya dan ada cairannya. Ini cairannya seperti ini dan kita punya ampasnya. Cairannya tadi sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya. Lalu ampasnya diapain? Ampasnya kita taruh di plastik, diikat, itu bisa buat kompres. Kalau kita demam-demam, pegel-pegel, buat kompres. Sakit kepala, aduh kayak penat gitu, kompres pakai ampasnya ekoenzim. Kalau misalnya capek-capek kakinya, bisa taruh di baskom isinya air anget dan kakinya bisa direndam ke air anget isinya dipakein ampas itu dan direndam selama kurang lebih 20 menit. Dijamin capeknya hilang, tidurnya nyenyak. Nah, itu fungsi dari ampas. Kemudian kalau toilet kita mampet, bisa di blender, kita tuang di toilet yang mampet, kemudian kita diamkan 1 malam, toilet yang mampet pun akan lancar. Dan ampas yang dari ekoenzim ini kita keringkan, lalu diaduk dengan tanah, maka tanah kita menjadi subur. Itu ampasnya. Next. Ya, terakhir, mari kita selamatkan Ibu Bumi untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi, apa yang kami lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini, bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita. Anak cucu kita nanti ketika mereka besar, mereka akan bertanya, dulu katanya mama suka, nenek suka main di kali ya, sekarang kok nggak boleh? Sekarang main di kali kakinya jadi gatal-gatal. Mari kita kembalikan kembali kelestarian alam untuk anak cucu kita nanti. Salam 3 jari, sekian dari Ekoi, terima kasih Bu Umi. Apabila ada yang bertanya, silakan. Baik, Bapak Ibu, nampaknya ada ini yang bertanya di dalam chat. Perbandingan untuk rambut berapa, Ibu? Baik, perbandingan untuk rambut. Ininya cuma 1 cc, airnya 100 cc. 1:1000. 1000. Jadi airnya seliter, ininya cuma 1 cc. 1:1000, kemudian diamkan dulu 1 malam, cairan yang sudah dicampur, air dengan ekoenzim, lalu dibuat hair tonic. Masasa gitu ya. Kalau untuk shampoo, saya biasa pakai 1 bagian sampo, 1 bagian ekoenzim. Saya pakai untuk keramas. Jadi ketika larut, ketika jadi sampah setelah dipakai, ekoenzim ini berfungsi untuk menetralisir kimia yang kita buang. Jadi dia bekerja sangat keras. Dia akan melarutkan semua kimia yang kita pakai. Kalau kita sakit gigi, bisa kumur-kumur, pakai air hangat, kasih ekoenzimnya 1 sendok makan, kumur-kumur, lalu sakit giginya pasti hilang. Begitu Bu Umi. Luar biasa ternyata ekoenzim ini. Bapak Ibu,
ada yang mau sharing atau bertanya? Dipersilahkan. Saya Silakan. bertanya, Bu. Ah, Ya. monggo Pak Budi Raharjo. Terima kasih, Bu. Nah, luar biasa bagus, Bu Ikoi. Saya pengen tahu untuk misalnya bahannya yang katakan apakah itu dari sayur atau buah itu kurang gitu ya. Kayak tadi itu tuh cuma 2 gitu. Mestinya kan 5 ya. Untuk melengkapi 5 itu apa bisa dicampur sayur dengan buah? Itu satu. Yang kedua, apakah bisa untuk diminum kayak jamu gitu ya? Karena itu kan dari gula aren. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Pertama, ini memang harus dicampur. Saya tadi nggak sempat cari sayurannya. Oh, oke. Jadi harusnya minimal yang baik itu adalah 5 macam, Pak. Tapi ketika kita hanya punya kulit nanas saja tidak masalah. Ketika kita punya misalnya kayak tadi ini 2 macam saja nggak masalah. 1 macam pun bisa. Cuman akan lebih powerful kalau minimal 5 macam. 60%-nya adalah buah, 40%-nya adalah sisa sayur. Itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya bekas sayur semua, misalnya punya batang kangkung, masuk sini semua boleh, Pak. Boleh. Ada sawi semua ke sini boleh, Pak. Kami di Bandung boleh berbangga karena punya kampung wisata ekoenzim. Kebetulan saya juga pembinanya. Di sana setiap rumah diwajibkan untuk membuat ekoenzim. Dan kami kadang-kadang membuat ekoenzim dalam skala besar. Di toren, Pak. Toren ukuran 500 liter. Kita ambil sampahnya dari pasar. Pasar buah. Kita ambil sampahnya dari sana. Gula arennya banyak banget ya, Bu? Kenapa? Gula arennya banyak banget kalau 1 toren. Kami pakai molase, Pak. Oh. Molase lebih murah. 1 kilo kurang lebih antara 10.000 sampai 15.000. Oke. Molase jauh lebih murah. Kebetulan molase saya kosong, jadi pakai gula aren. Oh. Ya, lebih baik sebetulnya pakai molase. Cuman kalau molasenya nggak ada, susah, pakai gula aren pun bisa. Gitu, Molase Pak. itu dapat di mana, Bu? Online banyak, Pak. Di seluruh daerah. Kebetulan saya ada di 3 grup ekoenzim Nusantara. Itu rata-rata cari molase gampang. Jadi online juga banyak. Enggak susah, Pak. Enggak susah cari molase. Karena sekarang apalagi kalau Bapak lihat di medsos gitu, ekoenzim sebetulnya sudah dikenal banyak orang. Kemudian kalau melihat cara membuat itu banyak sekali. Cuma masalahnya yang mau kita semangati adalah ayo bikin. Itu yang susah. Karena asalnya ini dari dapur, Pak. Itu yang kita mau semangati. Justru sampah dapur itu yang sangat berbahaya. Makanya kita selamatkan dari dapur. Baik. Begitu, Pak. Siap. Kemudian satu lagi. Kalau tadi menurut Bapak, sampahnya belum cukup, Pak. Ini kayak tadi saya misalnya, saya baru punya sampah sekitar 50 gram. Belum cukup. Nggak apa-apa. Masukkan dulu ke sini, lalu catat hari ini masuk 50 gram. Tutup lagi. Kita punya waktu 1 minggu untuk menabung sampah, untuk melunasinya. Atau cara kedua, sampahnya masuk kulkas. Karena sisa buah dan sayurnya nggak boleh busuk. Harus fresh.
Jadi kalau kita punya kulit pisang atau apa, masukin ke kulkas supaya kita buatkan ekoenzim. Kita masih punya waktu seminggu, masih boleh dibuka-buka. Kalau udah seminggu, tidak boleh dibuka lagi. Gitu ya, Pak? Ya, ya. Apa tadi namanya oase? Ya, Molase. molase, Pak. Molase. Ya. Oke. Bukan Makasih. kolase loh, Pak. Molase. Oh ya. Ya, saya tadi pakai gula aren. Oke, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak Budi. Ada lagi, dipersilakan, Ibu. Silakan. Begitu luar biasanya kata Pak King, ekoenzim ternyata sakti ini. Saya bilang ini cairan sejuta manfaat. Oh. Saking sejuta manfaatnya, kami bekerja sama dengan PMI seluruh Indonesia, apalagi ketika COVID kemarin, kami semprot seluruh daerah dengan ekoenzim bekerja sama dengan PMI. Pakai gunner dan pakai damkar, pakai sprayer dari damkar. Lalu kami bekerja sama juga dengan PMI Pusat, memberikan sosialisasi di PMI-PMI seluruh Nusantara dengan cara Zoom. Kemudian alhamdulillah sudah disahkan oleh Pak Yusuf Kalla. Dan kita dapat penelitian dari UNPAD dan IPB bahwa desinfektan dari ekoenzim itu lebih kuat daripada desinfektan kimia. Lebih aman ya, Bu ya. Ya, sejak itu PMI di seluruh Indonesia memakai ekoenzim untuk cairan cairannya. Selain itu tidak perlu mengeluarkan biaya, PMI juga. Jadi kami para relawan membuat ekoenzim ini kalau udah panen, kita biasanya dibagi 3. Yang pertama, sepertiga pertama itu kita pakai. Sepertiga kedua itu untuk kita sedekahkan kepada mereka yang belum tahu ekoenzim. Silakan mencoba. Sepertiga ketiga itu kita simpan. Karena ekoenzim makin lama makin baik. Sebagai indukan gitu ya? Seperti wine, Bu. Ya, makin lama ini makin baik. Ini saya punya udah hampir 2 tahun. Oh. Seperti Gitu. cuka apel juga itu kan semakin lama kan semakin ya. Betul, Bu Umi. Saya Jadi mencoba bikin. ada asamnya di sini. Oh, tadi yang kedua Bu Koi belum. Tadi saya tanya yang kedua, ada 2 kan? Yang kedua ya? Yang kedua tadi, kalau misal dibuat dari gula aren, apa bisa dikonsumsi untuk Oh, maaf. minum? Siap, lupa aku. Meskipun dari gula aren, Pak, ini bukan Ya. buat minum. Oke. Baik. Makasih. Tidak boleh untuk diminum. Oke. Hanya Kalau gosok gigi minum, aja. tidak apa-apa. Karena banyak sekali dari ketika Eko sosialisasi di botol-botol kecil, Eko biasanya kasih sampel, mereka malah taruh di kulkas. Lalu biasanya terminum. Kalau terminum nggak apa-apa, cuman karena ini bahannya bahan alami juga. Ketok tangan. Nah, cuman jangan sengaja diminum. Akibatnya akan apa? Akibatnya akan merusak mata, Pak. Oh. Sudah diteliti. Akan berbahaya untuk mata. Baik. Iya. Ya, makasih. Makasih, Pak Budi. Padahal dari limbah makanan dan dari gula ya Pak Budi ya, tapi nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum. Iya. Mungkin tambahan sedikit, ini agak melenceng dari bukan ekoenzim, tapi namanya classic enzim. Classic enzim ini isinya tata cara pembuatannya sama,
rumusnya sama, hanya molase ini diganti pakai raw honey, pakai madu yang mentah. Ininya raw honey, ininya maaf nggak nyampe. Ininya adalah buah segar, minimal 25 macam. Jadinya seperti ini. Jadinya klasik enzim. Ini tadinya penuh. Saya konsumsi hampir setiap pagi. Ini untuk diminum, Pak. Dan ini bagus sekali. Ini enzim yang sangat menyehatkan. Jadi di fermentasinya minimal 6 bulan, bukan 3 bulan. Hanya ramuannya adalah apa tadi? Madu mentah, kemudian buah-buahan saja, bukan kulitnya tapi buahnya diperam di sini minimal 25 macam, lalu air. Di fermentasi minimal 6 bulan, Pak. Jadilah klasik enzim. Madu mentah ini yang mungkin ada sulit yang ya. Bisa ya. Iya. Madu mentah itu yang bagaimana ya? Ya? Madu mentah itu yang bagaimana? Madu mentah itu ada biasanya saya suka carinya online sih, Bu. Ada, jadi madu yang belum diolah, belum diapa-apain gitu. Masih ada sarangnya gitu. Ada sarang lebah itu bukan? Kadang-kadang ya, kadang-kadang masih ada sarangnya. Nah, kalau Bapak Ibu bikin klasik enzim ini boleh dijual. Ini kalau Bapak Ibu membeli di luar, ini 1 botol ini 200.000. Kalau Bapak Ibu, sekarang 300 kah? Oh, Pak Peter bilang sekarang 300 katanya. 300.000. Waktu saya beli ini 200.000. Jadi kalau Bapak Ibu bikin, ini bisa dijual. Kalau ekoenzim tadi tidak boleh dijual. Itu Pak Budi, terima kasih. Ada yang lain? Dipersilakan Bapak Ibu. Peter mengingatkan saya, kemarin terakhir kita juga mengobati para sapi yang kena penyakit mulut dan kuku. Kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk menyemprot kandang sapi-sapinya dan mengobati sapi-sapinya dari penyakit mulut dan kuku. Dan berhasil. Sekarang kami sedang bekerja sama dengan TPA. TPA mana? Pak. TPA Sarimukti. Ya. TPA Sarimukti untuk kita semprot. Itu ada 4 hektar di sana, tempat pembuangan akhir. Kita akan semprot TPA itu dengan damkar, dengan semprotan damkar. Jadi ini sedang dalam penelitian berapa banyak ekoenzim yang dibutuhkan dan kita sedang mengumpulkan para relawan untuk menyumbangkan ekoenzimnya. Begitu Bu Umi ceritanya. Wah, sungguh menarik untuk dicoba ini. Baik ekoenzim maupun ini. Klasik enzim. Halo Bu. Kita, Pak Hendra ini rupanya mau bertanya. Silakan Pak Hendra. Itu kalau untuk tanaman itu disiram atau disemprot aja Bu ke tanahnya? Baik. Untuk tanaman, dicoba dulu 1:1000 Pak. Iya. 1000, disemprot daun-daunnya, lalu disiramkan ke tanahnya. Ke tanahnya ya Pak. Tapi ini terlalu keras kalau dekat dengan akarnya. Oh, baik Bu.
Jadi harus dicampur dengan air. Nah, bisa juga ampas dari ekoenzim dikeringkan lalu diaduk dengan tanah, bisa jadi media tanam. Tapi ampas ekoenzim ini kalau mau dijadikan pupuk ditaruh di tanah tapi dijauhkan dari akar. Karena kalau dekat dengan akar akan terlalu asam ya. Oke. Terus itu saya dengar Bu ya, antara molase sama gula aren itu kalau pakai molase tuh baunya kurang enak. Oke. Yang membuat bau kurang enak adalah sayuran, Pak, sebetulnya. Oh gitu. Kayak kol, kangkung, sawi. Kalau kita para relawan yang sudah praktisi bikin, kenapa kita menyarankan untuk membuat ekoenzim supaya kita bisa eksperimen. Nah, kalau misalnya isinya buah naga sama apel, nanti jadinya seperti apa ya? Wanginya seperti apa ya? Gitu. Kalau misalnya dicampur dengan kulit pisang, nanti hasilnya seperti apa? Atau misalnya sayur semua. Itu, Pak. Jadi bau dari hasil cairan ekoenzim bukan dari molase atau dari gula aren, tapi dari jenis bahan organiknya. Kalau Bapak mau agak wangi, banyakin nanas, Pak, sama jeruk. Oh, iya ya Bu. Kulit nanas atau kulit jeruk itu dipakein gitu, dipakein ke sininya. Buat BO-nya Bu ya. Ya, BO-nya pakai kulit nanas, kulit jeruk, kulit pisang. Nah, ini pakai kulit buah naga. Ini nanti warnanya ya. Ya, hasil panenannya agak merah, bagus. Gitu. Iya ya, Bu. Yang menentukan adalah bahan organiknya. Kemudian ada juga misalnya begitu 3 bulan dibuka bau got, ada. Atau setelah 3 bulan dibuka, ada yang gini-gini. Latung ya? Ada. Ya, kadang ada. Itu karena tutupnya kurang rapat. Jadi ada oksigen ikut masuk. Akibatnya ada yang ikut hidup di dalam. Atau baunya bau got. Itu bisa diperbaiki dengan cara kita buka seperti ini. Dijemur di bawah sinar matahari 30 menit selama 3 hari. Kalau sudah 30 menit dijemur, tutup lagi. Besok dijemur lagi 30 menit. Ditutup lagi. 3 hari. Dicoba. Kalau masih berbau dan masih ada yang begini-begini, silahkan tuang ke sungai atau ke selokan. Dia masih bekerja. Jadi kita masih bisa menyumbang ke air. Memang baunya kurang enak untuk digunakan ke badan, tapi dia masih berfungsi untuk kelestarian alam. Buang ke sungai atau ke selokan. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Hendra. Wah, luar biasa pertanyaannya Pak Hendra. Bapak Ibu, monggo dipersilakan yang lain. Silakan. Ada pakarnya di sini. Pak Ugi, dipersilakan Pak Ugi atau Pak King, Pak Aan. Silakan. Ibu Parmatri, dipersilakan, monggo. Bu Eko mau tanya. Silakan Ibu. Kalau untuk
pengobatan apa nyeri-nyeri sendi apa Bu? Berapa ininya? Ukurannya? Baik, Terima kasih. sama-sama. Kalau nyeri sendinya agak susah dijangkau dengan rendaman, dalam artian begini, kalau tangan di bawah siku atau kaki di bawah lutut itu masih bisa direndam dengan cara taruh di air hangat di ember dan dikasih ekoenzim. Dikucurin ekoenzim, terus kita rendam 20 menit. Itu ya, Bu. Berapa Kan ini? Atau tangan masih bisa ngerendam ini biar nggak pegel gitu ya, Bu. Kalau yang pegelnya air panas atau di pinggang, caranya gimana? Ini saya suka masukkan ke kantong plastik. Kantong plastik buat sayur tuh, Bu, kalau kita beli di warung, sayur itu ya. Kan jadi nyoy-nyoy gitu. Nyoy-nyoy itu apa, Bumi? Kayak apa? Elastis. Nah, lalu dibikin kompres. Kompres di belakang. Kompres di pinggangnya dikompres. Gitu, Pak. Perbandingan air dan ekoenzimnya berapa, Bu? Oke. Kalau untuk rendeman, 1 ember atau 1 baskom, ininya cukup kurang lebih 4 atau 5 tutup botol. Kira-kira aja, Bu. 4 atau 5 tutup botol cukup. Tutup botol apapun deh. Jadi aqua seperti itu bisa ya? Ya. Kira-kira aja asal cur gitu, oke. Embernya ember seberapa, Bu? Isi berapa liter? Kira-kira kaki bisa rendeman aja, Bu. Bisa semata kaki atau bisa setengah betis gitu ya. Keperluan Ibu aja. Jadi, air panas atau air biasa? Air dingin? Ya, air hangat. Oh, air hangat. Hangat, Bu. Supaya kitanya juga nyaman ya. Kalau dingin, kedinginan nanti. Air hangat, Bu. Iya, Bu. Kalau untuk lutut bagaimana, Bu? Nah, ya, sama. Cukup itu. Cukup ember itu. Dituang ke ini aja. Yang asli ini, Bu. Dituang ke plastik. Oh, terus dikompreskan itu. Ya, dikompreskan, Bu. Ya. Jadi ada testimoni seperti ini. Dituang di botol kecil seperti ini. Kan kalau wanita, maaf, suka pakai daster tuh ada sakunya gitu ya, di pinggir-pinggir. Kebetulan, bukan kebetulan, atau apa ya namanya. Dia itu menderita semacam tumor di rahim atau miom gitu ya. Nah, sehari-harinya dia taruh botol ekoenzim yang kecil, dimasukkan di sakunya. Iya. Tumornya hilang. Sembuh. Baik, Bu. Banyak terima kasih. Sama-sama. Semoga ya. Karena gini, kalau Bapak Ibu kemarin aja lagi pandemi, ini sangat membantu untuk anak-anak yang pelajaran jarak jauh ya. Kan pakai HP atau pakai laptop, itu kan radiasinya luar biasa. Nah, ketika kita taruh botol ekoenzim yang tertutup seperti ini dekat dengan hub dengan laptop, dia akan mengambil radiasinya. Iya. Jadi sangat-sangat membantu. Iya, Bu. Begitu. Bu Eko mau nanya lagi dong, Bu. Silakan, Pak. Ini ada di grup EE yang sebelah ya, EE Nusantara. Saya kan ada grupnya juga tuh. Siap.
itu ada yang nanya, katanya tetangganya ada yang kecelakaan, dijahit, dan kelingkingnya patah harus dioperasi. Nah itu nanya, memang bisa dikompres sama ini terus di bagian mananya gitu Bu? Sejauh yang kita tahu, sejauh yang saya alami, suami saya juga pernah jadi korban kecelakaan di Padalarang, ketabrak mobil. Satu punggung sebelah kiri kanan ya Pop? Lupa. Kiri apa kanan gitu, dia agak, kalau bahasa Sundanya babak gitu, apa sih? Kayak kegeser gitu ya, sebelah kanannya. Lalu di bagian lutut dan sininya itu kayak luka kegesrek gitu. Kita langsung semprotkan ekoenzim yang murni. Dan alhamdulillah cepat kering, juga tidak jadi infeksi. Itu gitu, pengalaman ya. sendiri. Pengalaman sendiri ya. Seperti itu. Dan memang ini bukan obat dewa. Saya ingetin lagi. Ekoenzim bukan obat dewa, bukan wah semua pakai ekoenzim sembuh, tidak. Tidak. Makanya saya sarankan ketika pakai ekoenzim atau Bapak Ibu diberi ekoenzim atau sama siapapun atau misalnya bikin ekoenzim dan sudah panen, dicoba dulu di punggung tangan. Coba dulu yang asli ini ke punggung tangan. Apakah saya alergi? Apakah jadi gatal atau jadi beruntusan gitu? Artinya kita nggak cocok pakai ekoenzim. Oh, itu ya. Ya. Dicoba dulu, Baik, Pak. Bu. Ya, dites dulu gitu. Kalau dia oke di punggung tangan, artinya oke. Kalau kami di rumah sudah pakai. Dan itu kejadian sama suami saya sendiri, kena kecelakaan, ketabrak mobil, kita langsung pakai ekoenzim. Nah itu kalau kayak kompres gitu, itunya aja Bu apa? Langsung ekoenzim atau yang itu Bu apa? Ampasnya Bu ya? Kalau Pakai untuk ampas aja. tidak disarankan dari ampasnya. Ampasnya. Kan kotor ya. Maksudnya kotor tuh bukan kotor gimana, maksudnya itu kan jadi ada sisa-sisanya gitu ya, kena ke lukanya juga nggak baik. Baiknya hasil panenannya aja. Kalau ini kan cairan. Kayak ditetel pakai kain kasa. Kalau kita kemarin gitu. Jadi dicelup di kain kasa, nah kain kasanya kayak dikompres gitu ke lukanya. Iya. Memang ada perih karena ini kan kayak asam ya, kayak ada alkoholnya gitu, ada perih, tapi cepat sekali ininya, bukan yang perih banget juga enggak, ada perih, tapi cepat kering dan cepat membaik lukanya. Kalau saya sih diobatin sakit sebentar mah nggak takut gitu. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit ditahan-tahan. Betul. Cuman ada juga kalau saya nggak kasih tahu, ada juga kok perih nggak mau pakai ekoenzim, ini bener nggak, kadang-kadang gitu ya. Karena sekilas kalau orang kurang paham dan mengerti ini bisa mengobati, dia lihatnya kan dari sampah. Iya. Jadi sampah itu ada apa ya? Ada konotasinya sampah itu kotor, sampah itu jijik. Kok bisa buat luka pula gitu kan? Makanya kita para relawan masih bersemangat untuk memberikan sosialisasi ke semua orang. Mau diundang tingkat RT, hayu. Mau diundang tingkat kelurahan, mari. Diundang sekolah, hayu. Iya.
Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Iya. Luar biasa. Ibu, Memang penelitian kalau langsung dipraktekkan ya, pengalaman malah penyajiannya lebih mantap, lebih menjiwai. Nafasnya ini, ruhnya lebih kelihatan. Baik Bapak Ibu, ini boleh tanya monggo, satu lagi. monggo dipersilahkan. Itu kalau sudah habis dipakai, sudah dingin, misalnya dibuat kompres itu tadi, dibuang saja atau masih bisa apa buat nyiram tanaman atau bagaimana, Bu? Bisa. Kan Bisa itu ya? buat kompres itu kan cairan asli ini dimasukin kantong plastik gitu kan ya Bu ya? Buat kompres. Dicampur air panas ya. Oh, yang dicampur air panas. Ya. Yang dicampur air panas untuk ngerendam kaki, ngerendam tangan gitu ya Bu? Iya. Nah, itu sisanya bisa buat ngepel Bu. Oh, jangan iya, dibuat. iya. Kalau buat ngepel itu dijamin semut-semut kita tidak membunuh ya. Iya. Bukan semut-semut mati. Tapi semut kekerasan. Biar pergi. Ada pergi. Semut-semut, soa gitu jarang ada yang mau dekat. Oh, bisa juga ampas ekoenzim kalau kita taruh di sudut-sudut ruangan itu tikus takut. Oh iya. Bagus lah. Tikus juga takut, Bu. Iya, iya. Jadi kita hanya menghindari serangga-serangga itu datang. Juga kalau kita pakai desinfektan ekoenzim di ruangan, itu nggak usah lagi beli hampir ini merek ya. Nggak usah lagi beli obat nyamuk. Iya. Jadi enggak, kalau disiramkan ke tanaman malah enggak baik ya, Bu? Boleh disiram ke tanaman karena kan sudah dicampur air ya. Jadi tidak keras. Tidak terlalu keras. Ya. Terima kasih Bu Ekoi. Sip. Ayo, ada yang tanya lagi? Tanya Bu Ekoi. Ya. Kalau dikompres kan nggak bersentuhan sama enzimnya ya? Ada khasiatnya ya? Oh, begini Pak. Di dalam plastik kan ya? Iya, jadi sifatnya itu kayak mendinginkan gitu Pak. Kayak mungkin nanti suatu saat Pak King boleh coba nanti Ekoi bawain ekoenzimnya. Ini tuh kalau dipegang itu dingin gitu. Dan dinginnya nggak kalau air biasa dipegang gini lama-lama jadi anget ya. Kalau ekoenzim enggak, tetap dingin. Tetap dingin gitu. Nah, memang tidak bersentuhan dan dia mengambil radiasi pun nggak usah dibuka tutupnya. Taruh aja gini, kayak gini. Kita kan di HP atau di laptop, taruh aja di pinggir. Dia akan menyerap radiasinya. Itu Pak King. Kepala gimana? Supaya ingat buat itu bisa. Apa-apa? Dikompreskan di kepala. Bisa Pak, bisa. Supaya apa? Kalau dia nyerap radiasi berarti kan vibrasi yang negatif kan disedot ekoenzimnya. Iya. Jadi orang-orang yang berpikiran buruk pun bisa menjadi baik itu enggak? Semoga. Semoga Pak. Semoga. Karena misalnya orang tukang yang saya tahu yang dia serap fisiknya Pak, bukan jiwanya. Gimana Bu? Oh, ini untuk fisik aja apa termasuk ini? Putus-putus Pak King. Iya. Perbaiki otak fisik.
yang di eterisnya, di astralnya gitu bisa nggak dipengaruhi oleh enzim ini? Saya belum ada testimoni sejauh itu. Oh, ya ya. Mungkin bisa dicoba ya, karena kan kita juga masih dari 2005 kita juga terus bereksperimen. Kayak misalnya sekarang kami sedang bergiat membuat sabun dari ekoenzim. Lalu setelah panen ini kita taruh lerak. Mungkin yang di Jawa sana banyak lerak. Taruh lerak di sini. Itu buat nyuci, buat mandi. Jadi nggak perlu lagi pakai sabun. So, kita masih bereksperimen, Pak. Kalau mau coba boleh. Ya, ya. Yang sudah-sudah kayak misalnya sakit kepala ringan sih bisa. Kayak ini dimasukin aja plastik, masukin ke di sambil tiduran gitu ya, dikompres, memang hilang sakit kepalanya. Untungnya kepalanya hilang. Iya. Terima kasih Pak Eko. Berarti kalau yang mengenai bukan fisik mesti pakai apa? Pakai pranic healing ya? Kan Ibu ahlinya juga mengenai pranic healing kan? Ya. Pakai pranic healing, Pak. Pranic healing ya. Hatinya itu kotor, suka bohong, suka fitnah, suka mengarang-arang cerita bohong, bisa suaranya putus-putus ya. Putus-putus. Kalau pranic healing bisa enggak itu menterapi orang yang batinnya kotor. Oh, oke. Dia suka berbohong, mengadu domba, mengarang, memfitnah. Bisa nggak dengan pranic healing itu dikembalikan ke yang bersih gitu maksud saya. Karena ada satu kawan saya ini parah. Saya pikir kalau bisa kan bagus itu. Bisa, selama yang bersangkutan menyadari bahwa itu tidak baik. Kayak gini, misalnya nih, kata Pak King, wah si Bu Eko nggak bener nih, harus di healing. Pak King yang datang ke klinik untuk mengobati saya. Itu Pak, nggak akan bisa. Karena saya harus mengobati, karena healer, mengobati seseorang harus dengan izin jiwanya. Kayak gini, saya mengobati Pak King itu dengan seizin jiwanya Pak King. Saya harus minta izin. Namaste Pak King, saya akan mengobati Pak King. Tanpa izin dari Pak King, saya nggak bisa mengobati. Apalagi ketika Pak King bilang, saya nggak percaya pranic healing, nggak bisa Pak. Iya. Nggak bisa. Gitu ya. Ya, jelas. Ya. Terus mengobati orang yang seperti itu bagaimana caranya? Kalau saya nih, kalau Eko nih, pakai teorinya diamond cutter, Pak. Oh. Kenapa kita dihadirkan orang seperti itu? Itu kuncinya. Apa yang kita bisa pelajari dari orang seperti itu? Kenapa dia dihadirkan di hadapan saya? Artinya, paling tidak saya punya karmanya, saya punya bibitnya. Mari kita perbaiki bibit kita, maka orang-orang seperti itu tidak akan dihadapkan di depan kita. Gitu ya. Gitu, kalau Pak. Menurut diamond cutter ya. Ya. Itu gimana cara kita studinya, Bu? Bukunya kan saya udah ada tuh. Pak Sudiran juga udah punya. Ya. Tiap hari Rabu malam itu ada grupnya, atau Bapak saya masukin ke grup saya supaya update terus. Ada study grupnya, kalau buku Bibit Cinta itu setiap hari Rabu malam. Oh, gitu ya. Kita diskusi di situ. Jamnya jam berapa, Bu?
Jam 8 sampai jam setengah 10. Oh, boleh Bu, kalau sempat. Ya. Mungkin pakar-pakar nih. Kita lagi merancang study group offline di beberapa kota. Di Medan sudah jalan offline, Jakarta sudah jalan, Bandung sedang merintis, sedang merencanakan untuk offline lagi study groupnya. Tapi selama ini masih online. Jadi saya bimbing Rabu malam, kadang kalau saya nggak ke vihara, saya bimbing. Oh, saya ada mau nganter ke apaan? Hari Rabu juga, Bu. Siap. Kalau senggang. Siap. Biar nambah persaudaraan, Bu. Iya, iya. Nambah silaturahmi, alhamdulillah. Iya. Ya. Biar nanti kena Bu Eko itu, teman-teman yang di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak King. Ya, kalau bicara tentang soul itu lebih dalam dan lebih luas lagi ya dari sekedar ekoenzim. Ekoenzim kalau menurut saya ini adalah penyelamatan bumi yang luar biasa. Kita melaksanakan kebajikan nomor 1, yaitu melindungi kehidupan. Ini adalah penanaman bibit, penanaman karma baik yang luar biasa. Padahal hanya menyelamatkan sampah. Itu ya. Itu kalau kulit-kulit itu. Iya Pak? Kulit pisang tadi itu perlu dicuci dulu apa langsung? Oh iya, harus. Harus ya? Oh. Harus dicuci Pak. Harus dicuci. Jadi sekarang kita kalau masak sayur atau ada buah, itu dicuci dulu sebelum dikupas. Dicuci dulu sebelum dirajang. Jadi sisanya bisa langsung dimasukkan ke ekoenzim. Iya, baik Bu. Karena nanti patogennya kalau tidak dicuci, patogennya akan dorman di sini. Ya dorman. Nanti jadi ekoenzim, begitu kita siramkan ke tanaman, dia hidup lagi, dia bangun lagi patogennya, lalu makan tanamannya. Gitu Pak. Mbak Suni. Ya, terima kasih Bu Eko. Sama-sama Pak King. Nanti saya kapan tanya Bu Eko. Ya? Saya mau tanya kalau boleh. Silakan. Bu Eko, kalau tadi untuk persendian dikompres-kompreskan begitu ya. Kalau misalnya orang stroke itu dioles-olesi ekoenzim itu bisa nggak membantu peredaran darahnya gitu ya? Bisa. Bisa. Ya. Kalau beli di mana yang sudah jadi? Ekoenzim tidak online. Jadi Bapak bisa balur-balurkan ini ke badannya yang terkena stroke ya, yang sudah bisa membantu, yang sudah. Lagi itu bukan obat biasa ya Pak. Itu banyak penunjang untuk seseorang bisa sehat. Tapi ini akan membantu. Lalu di mana kita bisa mendapatkan cairan ekoenzim, gitu ya Pak? Bapak bisa saja WA saya, Bapak ada di mana? Nanti saya salurkan ke relawan yang ada di daerah Bapak. Nanti Bapak bisa mendapatkannya dengan gratis. Kalau Bapak mau membeli, sudah banyak di Tokopedia, di kayak di apa ya, di toko-toko online itu dijual satu botol kecilnya 70.000 Pak. Tapi sebetulnya itu saya prihatin. Harusnya tidak boleh dijual. Itu ya Pak. Tapi ya kita harus tetap menghargai. Dengan 1001 alasan mungkin dia menjual. Sebetulnya kalau misalnya mau bisa menghubungi saya, nanti saya salurkan ke relawan setempat. Nanti yang relawan setempat akan mengirimkan ke tempat Bapak. Baik. Ya, ini adik kandung saya kebetulan dia stroke di Jakarta.
Oh, Jakarta. Jakarta mah banyak, Pak. Jangan Oke. khawatir. Oh iya, Karena iya. banyak relawan kita di Jakarta. Baik. Nanti saya ngubungi Mas King aja untuk nomornya Ibu. Silakan Pak. Ya, beres Pak Budi. Ya, Nanti saya kirim. Nah. matur suwun. Oh. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau belum ada, saya mau tanya lagi. Silakan. Bu, kalau stroke aja bisa dibantu. Apalagi kalau cuman apa itu kesemutan di kaki, kesemutan di tangan gitu lebih gampang ya Bu ya? Oke, sip. Yang banyak sekali testimoni kalau Bapak ada waktu dan mau buka-buka, itu cari di YouTube testimoni ekoenzim. Wah, banyak sekali, Pak. Oke. Banyak sekali. Ya. Kita juga di Ekoenzim Bandung, kita ada IG-nya Ekoenzim Bandung, atau di Ekoenzim Nusantara juga banyak. Nah, di sana ada selain kegiatan kami, ada juga testimoni-testimoni, banyak sekali. Nah, kenapa kita dari banyak itu, dari banyak testimoni, di YouTube juga sudah banyak video-videonya, tapi kami sebagai relawan masih berkewajiban untuk kebaikan ini. Karena tetap semangat untuk membuat sendiri itu yang harus dibangkitkan. Oke. Apa kita bikin? Itu tujuannya. Nah, Pak misalnya mau ekoenzim. Lalu saya kasih nih Pak, ini Pak ekoenzim. Bapak tahu nggak isinya apa? Nggak tahu ya? Itu ya. Nah, kalau kita bikin sendiri, kita yakin apa yang kita bikin. Karena tahu akan dipakai untuk badan kita, akan dipakai untuk kumur-kumur. Jelas isinya dicuci bersih. Lalu kita tahu sumbernya dari mana, bukan buah yang busuk. Gitu ya, Pak? Ya. Itu tujuannya. Kenapa kita menyemangati semua orang untuk ayo kita bikin. Membuat. Oke. Membuat sendiri. Supaya kita bisa merasakan sendiri, oh yakin bahwa ini tuh bukan sampah gitu. Kalau misalnya saya bisa dapat gampang Pak, gampang. Nanti Bapak kirim alamatnya, nanti saya minta tolong para relawan untuk mengirimkannya ke Bapak. Paling Bapak nanti buat ongkos gojeknya doang. Iya, wajar itu. Ya, buat ongkos gojeknya aja. Biasanya begitu. Baik. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Luar biasa. Alergi bisa nggak ya, Bu? Tidak ada expirednya ya, Bu? Enggak, Bu, bisa alergi. Enggak ada. Alergi. Bu. Expired. Kedaluarsa. Tidak ada expired. Cairan ekoenzim makin lama makin baik. Makin lama makin powerful. Ini saya punya 2 tahun. Bu Eko, kalau alergi bisa nggak alergi ya? Alergi. Alergi gatal-gatal maksudnya? Ada yang gatal, ada yang batuk gitu kan. Oke. Kalau alergi gatal-gatal cukup diolesi aja. Ya kalau batuk? Semprot pakai spray, diolesi aja. Itu yang gatal-gatal. Kalau alergi yang suka pagi-pagi bersin-bersin itu, atau kena debu, gampang apa? Di sini alerginya. Cukup seperti ini. Mangkok,
kasih air mendidih, lalu tuang dua tutup botol ekoenzim. Kalau bahasa kita suka kerukupan, tau nggak? Kita ini pakai apa? Uapnya, tutup pakai handuk. Tutup pakai handuk, diambil uapnya. Disedot ya, diisep. Ya. Pakai hidung. Sangat membantu ketika kemarin kita mengatasi COVID. Anosmia. Anosmia itu teratasi dengan ekoenzim. Dengan seperti ini. Ini membantu banyak pasien COVID yang anosmia pakai ekoenzim. Dengan cara seperti itu. Kalau batuk, Bu, batuk. Batuk sama, Pak. Dihirup aja. Sama, ya? Ya, dihirup dihirupnya uapnya. tetap pakai hidung ya? Pakai hidung ya? Dari hidung bisa, dari mulut bisa. Kalau misalnya dari mulut kayak di ujung sini gitu ya. Iya. Bisa, atau dibikin kumur-kumur pakai air hangat. Oh. Bisa, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bener ya, kayak obat dewa ya, Bu Umi. Sejuta manfaat. Bukan obat dewa. Luar biasa ini. Tetap kembali ke keyakinan, kembali ke apa istilahnya, ada yang memang benar-benar cocok dalam porsi sedikit atau porsi banyak, waktunya pun, dan itu semuanya apa ya, tergantung pada kondisi si pasien itu sendiri, kondisi emosional, kondisi fisik, dan kondisi semuanya. Penunjangnya banyak sekali ya, Bumi. Ya. Bagaimana nih Pak Bambang Murdoko, barangkali mau bertanya juga. Dipersilakan Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Masih di mute Pak. Masih di mute. Ya. Kaitan dengan obat organik ini ya jelas memang apa itu berbahaya katakan. Tapi kalau lebih berbahaya dengan apa itu bahan non organik itu ini kan ya nggak begitu juga. Banyak penelitian juga itu nggak begitu. Tapi ini berkaitan dengan ekoenzim gitu ya. Bermanfaat untuk ini yakin lah gitu ya. Dan ya memang sudah banyak dilakukan sebetulnya ya. Boleh. Ini kan sudah cukup lama lah. Jadi saya kaitan dengan apa itu katakan ini apa? Penggunaan begini ini artinya ya banyak manfaatnya sudah jelas ini. Katakan apa itu dan berkaitan juga artinya katakan adanya doa ini. Doa untuk apa itu kalau mau dengan artinya keyakinan yang terus dalam diri kita itu pada hal yang demikian dan artinya ini disebarkan dengan jalan memang itu ya keyakinan itu akan menyebar kalau memang ini itu akan tetap artinya mengiringi obat ini untuk berkaitan dengan ini pengobatan ini ya. Jadi kalau kita artinya berkaitan dengan ini itu kita yakin begitu
dan artinya dilakukan oleh orang banyak, semakin ibu katakan ini, oh ini akan disambut dengan ini tuh, oh dan namanya saja sudah ekoenzim ya, enzim yang artinya berkaitan dengan artinya hal lingkungan gitu ya, sebagai yang dilakukan oleh hal-hal ini bisa konservasi begitu. Saya kira memang artinya akan baik-baik saja ya. Tinggal artinya keyakinan kita itu dengan jalan yang akan dilakukan ibu, ya artinya ini disebarkan begini ini, memang bisa disambut dengan artinya seperti yang ibu katakan itu akan baik-baik saja bagi kita kalau artinya ini akan berkaitan dengan prosesnya itu dilakukan dengan itu baik. Itu ya artinya ini saya yakin juga memang baik ya. Jadi saya ya artinya mau nyoba-nyoba tapi ya artinya coba artinya perbandingan ini itu rupanya ya agak bisa berubah-ubah sedikit-sedikit ya jadi soal begitu katanya. Ibu sendiri artinya membuat artinya 2 atau 3 atau bahkan lebih. Tapi katakanlah artinya ini paling tidak 5, artinya bisa harusnya lebih, bisa kurang, enggak jadi soal begitu ya. Jadi artinya cuman ya khasiatnya tapi kekuatannya beda. Iya, betul. 5 dengan 2 akan beda, Pak Bambang. Betul. Artinya betul. Bahkan artinya hal demikian itu kan artinya ada ini itu katakan kulit dengan buah begitu ya. Ya ini juga ya. Katakan semangka ya artinya ini tomat apa begitu. Buah-buahnya artinya bermacam-macam. Jadi ya dicoba saja Pak Bambang yang diaplikasikan ya. Iya. Betul. Itu aja Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Barangkali ini masih ada waktu 5. Iya. Bambang. Kulit buah, karena kulit buah ini luar biasa. Dia melindungi buah yang ada di dalamnya. Dia tahan dari hujan, dia tahan dari panas gitu ya Pak. Jadi kulit buah ini sebetulnya ini sangat powerful. Ini yang mau kita ambil. Iya. Silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Pak Endra ini nampaknya. Pak Endra lagi. Dipersilakan Pak Endra. Kulit durian ya Bu Eko ya. Kan nggak boleh tadi yang keras. Jangan. Karena di dalam ini ada mikroba. Ya. Sama seperti kita. Apa yang kalau kita makan? Kulit manggis seperti digunakan untuk obat itu ya? Kulitnya dikupas begitu? Bisa kulit manggis. Tapi jangan kulit duren. Kulit duren sama dengan kulit skala itu nggak bisa dipakai. Yang keras dan yang berminyak itu jangan. Maksudnya berlemak gitu ya, kayak kulit alpukat gitu jangan. Nanti di atas sini ada minyaknya. Ada lapisan kayak lemak gitu. Dan itu kurang bagus. Nggak jernih. Luar biasa. Belajar malam hari ini benar-benar membuka pengalaman baru yang menggelitik kita untuk mencoba mengaplikasikan. Iya.
Baik, barangkali ada statement terakhir dari Ibu untuk close. Ya, aduh, Bu Umi, semua Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Hampir 2 jam kita bersama-sama. Saya hanya mau menyampaikan bahwa bumi kita saat ini sedang sakit. Bumi kita saat ini sedang butuh pertolongan kita untuk kelangsungan kelestariannya demi anak cucu kita ke depan nanti. Karena dengan tata cara hidup kita yang seperti ini, maka pada saat ini, sekarang ini, kita sebetulnya butuh 3 bumi. 1 bumi tidak cukup. Sedangkan bumi kita cuma 1. Mari kita rawat bersama. Dan mari kita pulihkan nama Indonesia yang saat ini masuk kategori utama untuk food waste, pembuang makanan, dan kategori pertama untuk food loss. Food loss ini adalah sayuran atau buah-buahan yang kurang sempurna dan tidak dipilih oleh konsumen. Maka itu semua menjadi sampah. Kayak misalnya tomat yang bentuknya tidak sempurna atau ada bopeng-bopeng dikit, itu tidak dipilih sama konsumen. Maka jadilah sampah. Dan Indonesia ada di peringkat atas untuk food waste dan food loss. Mari kita perbaiki sama-sama. Sekian, terima kasih dari Ekoy. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Luar biasa materi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ekoy yang telah membuka wawasan kita semuanya, membuka cakrawala kita semuanya di malam hari ini. Semoga benar-benar membawa manfaat. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita malam hari ini, akan ditutup dengan info kasih daya kasih sayang oleh Bapak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Ibu Ekoy. Sangat bagus sekali. Ya, untuk batuk-batuk juga bisa ternyata. Mari kita tutup dengan info kasih sejenak. Oh, daya kasih sayang. Kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukacita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Syanti, Syanti, Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat malam Pak Heri Budi. Saya akhiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rudi, Ya, Ekoy, makasih, Koki. Sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Izin untuk NL. Ye. Oke.